Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 52. Keduanya pun kemudian meninggalkan Nyi Tumenggung yang pingsan. Ki Tumenggung telah mengangkat tubuhnya dan membaringkannya di amben panjang. Ki Tumenggung pun kemudian telah membawa kawannya masuk ke ruang dalam langsung ke bilik anaknya. Anak itu terkejut ketika Ki Tumenggung membangunkannya. Dengan serta-merta Ki Tumenggung pun berkata, "Berpakaianlah. Kita akan pergi." "Ayah, kita akan pergi kemana?" "Nanti kau akan tahu." "Bersama ibu dan adikku?" "Tidak. Kau akan pergi sendiri bersama ayah." "Kemana, ayah?" "Sudah aku katakan, nanti kau akan tahu." "Bagaimana dengan ibu dan adik?" "Mereka tidak akan diganggu. Kitalah yang selama ini terancam karena kau anak laki-laki yang sudah menjadi remaja." "Apakah ibu tidak berkeberatan?" "Tidak. Kita tinggalkan ibu dan adik sendirian tanpa perlindungan sama sekali?" "Sudah aku katakan, ibumu tidak akan diganggu. Bukankah mereka berjaga-jaga di luar halaman?" "Ya, setelah para prajurit itu berkelahi melawan Kakang Paksi. Ada 2 orang prajurit yang mengganggu adik. Kakang Paksi menjadi marah. Meskipun Kakang Paksi berkelahi melawan beberapa orang prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini, tetapi Kakang Paksi menang." "Kakakmu kemudian tidak ditangkap?" "Tidak." Pangeran Benawa yang mendapat laporan dari Kakang Paksi menjadi sangat marah. Para prajurit itu pun telah diusir dan harus mengawasi rumah ini dari luar dinding. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Nah, jika demikian, ibumu dan adikmu itu tidak akan ada yang mengganggu lagi. Bersiaplah. Kita akan segera pergi. Waktu kita sangat terbatas." Adik Paksi itu masih saja ragu-ragu, sehingga ayahnya membentak, "Cepat, sebelum leherku dijerat oleh para prajurit sandi." "Apakah kita akan menemui Kakang Paksi?" "Cepatlah." Adik laki-laki Paksi itu tidak sempat bertanya lebih jauh. Ketika ia masuk ke dalam bilik ibunya untuk minta diri, ibunya tidak berada di biliknya. "Di mana ibu, ayah?" "Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu, karena kau yang tinggal di rumah. Tetapi tadi ibu sudah berada di biliknya." "Sudahlah. Mungkin ibu sedang mempunyai keperluan di belakang atau di pakiwan atau di mana saja. Sekarang kita akan meninggalkan rumah ini. Aku harus minta izin kepada ibu." "Tidak perlu. Keadaan sangat gawat sekarang. Marilah, sebelum para prajurit tahu aku ada di sini. Tetapi ibu akan mencari aku. Ibu akan menjadi cemas, bahwa aku disangkanya hilang. Besok malam aku akan datang kembali memberitahukan kepada ibumu. Tanpa membawa kau, aku dapat leluasa masuk keluar rumah ini meskipun rumah ini diawasi oleh prajurit-prajurit sandi yang dungu itu." "Tidak, ayah. Aku harus bertemu ibu lebih dahulu." Tetapi adik Paksi itu terkejut. Tiba-tiba saja ayahnya telah mengacungkan tombak pendeknya ke dadanya. "Jangan ribut. Aku ingin menyelamatkanmu dari kuasa kesewenang-wenangan di Pajang. Kau harus menjadi orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari kemampuan dan ilmu ayahmu. Karena itu, ikut aku sekarang." Adik laki-laki Paksi itu tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian telah membenahi pakaiannya dengan cepat. "Bawa tombak pendek yang satu lagi." Anak itu tidak membantah. Ia pun segera memungut tombak pendek yang satu lagi dari pelonconnya dan membawanya. Bertiga mereka meninggalkan rumah itu. Kawan Ki Tumenggung itu merayap di depan untuk mengawasi suasana. Baru kemudian Ki Tumenggung dan anak laki-lakinya. Mereka meloncati dinding kebun belakang. Bergeser dengan sangat berhati-hati menjauhi rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ternyata ketiga orang itu dapat melepaskan diri dari penglihatan para prajurit sandi yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada sehingga Ki Tumenggung itu menjadi semakin lama semakin jauh menuju ke tempat persembunyiannya yang tidak tercium oleh para petugas sandi. Sementara itu, Nyi Tumenggung yang pingsan di dapur perlahan-lahan mulai sadar. Mula-mula ia membuka matanya. Yang nampak hanyalah kegelapan, karena ia berada di dapur yang gelap. Dicobanya mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Sekali-sekali Nyi Tumenggung itu berdesah karena bagian belakang kepalanya terasa sangat sakit.
Nyi Tumenggung itu pun kemudian mulai teringat bahwa ia terjatuh dan belakang telinganya membentur waton amben di dapur. Perlahan-lahan ingatannya pun menjadi utuh kembali. Ia dapat mengingat seluruhnya apa yang telah terjadi, sejak Ki Tumenggung mengetuk pintu sampai Ki Tumenggung mengibaskan tangannya demikian kerasnya sehingga ia terjatuh menimpa amben bambu. Ia pun kemudian teringat pula, apa yang akan dilakukan oleh suaminya terhadap anak laki-lakinya yang kecil, yang akan dibawanya ke sebuah perguruan yang tidak diketahuinya. Dengan serta-merta Nyi Tumenggung itu bangkit dan dengan tergesa-gesa pula beranjak dari tempatnya. Tetapi karena gelap dan kepalanya yang masih terasa sakit, maka Nyi Tumenggung itu justru menyentuh geledek. Ketika ia terdorong ke samping, kakinya terantuk ompak tiang dapur. Nyi Tumenggung terjatuh lagi. Tetapi ia tidak sempat merasakan betapa kelingking kakinya yang terantuk batu ompak itu sakit sekali. Demikian ia bangkit, maka Nyi Tumenggung itu telah berjalan lagi menuju ke pintu. Ketika Nyi Tumenggung memasuki bilik anak laki-lakinya, jantung pun berdesir. Anak itu sudah tidak ada di dalam biliknya. Jantung Nyi Tumenggung berdegup semakin cepat. Ketika ia berlari ke biliknya, ia tidak melihat Ki Tumenggung di dalamnya. Bahkan Ki Tumenggung sudah tidak ada di mana-mana di dalam rumah itu. Bahkan tombak yang satu yang berada di pelonconnya sudah tidak ada lagi. Adalah di luar sadarnya ketika tangis Nyi Tumenggung itu meledak. Setiap kali matanya berkaca-kaca ia masih selalu sempat mengendalikan dirinya meskipun air matanya meleleh juga dari matanya. Bahkan kadang-kadang ia terisak juga. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa anak laki-lakinya yang muda dibawa ayahnya untuk ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi, yang kelak akan dihadapkan kepada kakaknya sendiri, maka Nyi Tumenggung itu tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja ia tidak lagi dapat menahan diri ketika Nyi Tumenggung itu menjerit. "Anakku! Anakku!" Anak perempuannya terkejut. Demikian ia terbangun, maka ia pun segera berlari keluar dari biliknya. Dilihatnya ibunya anak itu pun telah menangis menjerit-jerit pula. Tanpa terkendali anak itu berteriak. "Ibu, ibu!" Ternyata bahwa para pembantu di rumah Ki Tumenggung itu pun telah terbangun. Mereka pun segera pergi ke ruang dalam. Namun karena pintu diselarak dari dalam, maka mereka pun mengetuk-ketuk pintu sambil memanggil-manggil. "Nyi Tumenggung, Nyi Tumenggung, apa yang terjadi?" Nyi Tumenggung seakan-akan tidak mendengarnya. Jantungnya serasa hancur di dalam dadanya. Yang terdengar adalah suara tangisnya sendiri serta suaranya yang memanggil-manggil anaknya. Anak perempuannya itulah yang kemudian berlari membuka pintu yang menghadap ke belakang. Dua orang pembantunya, suami istri, segera meloncat masuk sambil bertanya. "Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu," jawab anak perempuan itu. Namun pembantunya yang laki-laki melihat pintu butulan yang menuju ke longkangan justru terbuka. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke longkangan. Namun tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Dalam pada itu, dua orang prajurit sandi yang bertugas di luar halaman rumah Ki Tumenggung yang kebetulan berjalan di jalan di depan rumah, telah mendengar jerit Nyi Tumenggung pula. Untuk beberapa saat mereka menjadi ragu-ragu. Apakah mereka dibenarkan masuk ke halaman? Pangeran Benawa sudah berpesan, bahwa jika seorang prajurit memasuki halaman rumah itu, maka ia dapat dianggap memberontak karena menentang perintah Pangeran Benawa. Tetapi agaknya ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya keduanya sepakat untuk memasuki halaman rumah itu. Dengan sigapnya keduanya pun segera naik ke pendapa dan langsung berlari ke peringgitan. Seorang di antaranya segera mengetuk pintu sambil memanggil pula. "Nyi Tumenggung, Nyi Tumenggung." Pelayan laki-laki Nyi Tumenggung yang sudah ada di ruang dalam itulah yang bertanya. "Siapa di luar?" "Kami berdua, prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini." "Tolong buka pintu." "Apa yang telah terjadi di sini?" Pembantu laki-laki itu pun segera membuka pintu peringgitan. Dua orang prajurit berdiri tegak di depan pintu. Seorang di antara mereka bertanya. "Apakah kami diperbolehkan masuk?" "Silahkan, Kisanak." Kedua orang prajurit sandi itu pun kemudian melangkah masuk. Seorang di antara mereka itu pun mengangguk hormat sambil bertanya. "Apa yang telah terjadi, Nyi Tumenggung?" "Kami mendengar Nyi Tumenggung menjerit dan anak perempuan Nyi Tumenggung itu menangis berteriak-teriak. Mungkin kami dapat membantu jika Nyi Tumenggung memerlukannya." "Anakku, Kisanak." "Kenapa?"
Anakku laki-laki telah dibawa oleh ayahnya. Maksud Nyi Tumenggung, dibawa oleh Ki Tumenggung? Ya. Kapan, Nyi? Baru saja, Kisanak. Ketika Nyi Tumenggung menjerit? Tidak. Aku baru saja sadar dari pingsan. Ketika aku melihat bilik anakku tidak ada. Nyi Tumenggung tahu bahwa anak itu dibawa oleh ayahnya. Ki Tumenggung baru saja ada di sini. Ia memang akan mengambil anak itu. Ketika aku menahan dengan memegangi lengannya, maka aku dikibaskannya sehingga aku terlempar jatuh menimpa waton amben bambu. Aku menjadi pingsan. Ketika aku sadar dan memasuki bilik anakku sudah tidak ada. Ki Tumenggung pun sudah tidak ada pula. Jadi Ki Tumenggung baru saja datang kemari, bertanya prajurit sandi itu. Ya. Kedua orang prajurit itu saling berpandangan sejenak. Yang seorang kemudian berkata, laporkan kepada Ki Lurah. Seorang dari kedua orang prajurit sandi itu pun segera meninggalkan tempat itu untuk memberi laporan kepada lurah prajurit yang sedang bertugas malam itu. Sejenak kemudian, beberapa orang prajurit telah berada di rumah itu. Para pembantu Ki Tumenggung tidak ada yang dapat memberikan keterangan kecuali Nyi Tumenggung sendiri. Lurah prajurit yang memimpin tugas malam itu dengan membawa obor belarak telah memeriksa bagian belakang halaman rumah Ki Tumenggung. Mereka memang melihat jejak kaki serta jejak landaian tombak yang agaknya menyentuh tanah. Rerumputan dan ranting-ranting perdu itu menunjukkan arah mereka, berkata Ki Lurah. Jejak yang mereka lihat bukan saja saat Ki Tumenggung meninggalkan rumah itu, tetapi juga saat mereka datang. Kita harus melaporkannya kepada Ki Surapada, berkata lurah prajurit yang bertugas. Mudah-mudahan kita tidak digantung karena kelengahan kita. Ki Tumenggung memang cerdik, desis seorang prajurit. Tidak, sahut lurah prajurit. Kitalah yang lengah, sehingga kita tidak melihat orang itu datang. Buat apa sekelompok prajurit sandi berada di sekitar rumah ini, jika Ki Tumenggung masih dapat pulang tanpa kita ketahui? Para prajurit sandi itu terdiam. Mereka hanya dapat menundukkan kepalanya. Lebih gila lagi jika jejak yang seorang lagi adalah Harya Wisaka, desis lurah prajurit itu. Jika demikian Nyi Tumenggung tentu mengenalinya. Tetapi bukankah Nyi Tumenggung tidak mengatakan bahwa yang seorang lagi adalah Harya Wisaka, berkata salah seorang prajurit. Mungkin saja Nyi Tumenggung sengaja menyesatkan kesan kita tentang orang yang datang itu. Jika Nyi Tumenggung berniat seperti itu, ia tidak akan menangis dan berteriak memanggil anaknya. Prajurit itu terdiam. Sementara Ki Lurah berkata, lihat jejak ini dan telusuri sampai sejauh mana dapat diketahui dan ke arah mana perginya. Demikianlah, 2 orang telah diperintahkannya menyelusuri jejak, dan 2 orang yang melapor kepada Ki Surapada. Demikian mereka pergi, maka lurah prajurit itu pun menemui Nyi Tumenggung sambil bertanya. Nyi, apakah kami harus keluar lagi dari halaman rumah ini? Jika Nyi Tumenggung menghendaki kami keluar, maka kami akan keluar sesuai dengan perintah Pangeran Benawa. Tetapi jika Nyi Tumenggung menghendaki kami berada di dalam, maka kami akan berada di dalam. Bukan maksud kami menentang perintah Pangeran Benawa, tetapi karena kami memenuhi keinginan Nyi Tumenggung. Silahkan berada di dalam di sisa malam ini, Ki Lurah, jawab Nyi Tumenggung. Dalam pada itu, 2 orang prajurit telah berada di rumah Ki Surapada. Mereka segera memberikan laporan tentang kedatangan Ki Tumenggung Sarpa Biwada di rumahnya. Ki Lurah Surapada menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin Ki Tumenggung datang tanpa kalian ketahui? Kedua orang prajurit sandi itu hanya menundukkan kepala mereka. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Jika saja aku tidak berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan yang pengampun, mungkin aku sudah digantung di alun-alun. Ampun, Ki Lurah. Kau dapat dengan ringan minta ampun. Tetapi akulah yang harus bertanggung jawab. Waktu yang diberikan kepadaku sudah terlalu lama untuk memburu Harya Wisaka. Dan sekarang, mukaku seakan-akan telah dibedaki dengan lumpur. Kedua orang prajurit itu masih berdiam diri. Mereka pun mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka tidak tahu bahwa Ki Tumenggung itu masuk ke dalam rumahnya. Baiklah. Aku akan menghadap Ki Gede Pemanahan. Ki Gede harus segera mengetahui bahwa kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. Kedua orang prajurit itu sama sekali tidak menyahut.
Mereka masih saja menundukkan kepala mereka sedangkan jantung mereka berdebar semakin cepat. Ki Surapada tidak menunggu sampai pagi. Ketika ia keluar dari halaman rumahnya, ia melihat langit sudah menjadi merah oleh cahaya fajar. Ternyata Ki Lurah telah memerintahkan kedua orang prajurit Sandi yang datang melapor kepadanya itu untuk bersama-sama pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan. Laporan Ki Surapada memang agak mengejutkan Ki Gede Pemanahan. Dengan kerut di dahi, Ki Gede pun bertanya. Lalu apa kerja para prajurit yang berjaga-jaga di sekitar rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu? Kami mohon ampun, Ki Gede, desis salah seorang dari kedua orang prajurit yang datang melapor. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah, Ki Gede bergumam. Nampaknya wajah Pajang memang sudah menjadi semakin muram. Aku sudah tidak melihat lagi citra prajurit Pajang yang gemerlap sebagaimana saat Pajang tegak setelah mengalahkan Jipang. Setiap prajurit adalah bagian dari pilar-pilar penyangga kewibawaan Pajang. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Mereka tidak lagi menganggap bahwa tugas yang mereka jalani adalah bagian dari kewajiban mereka yang harus mereka junjung tinggi di samping hak yang mereka genggam dengan eratnya. Prajurit yang melapor itu semakin menunduk. Bahkan Ki Lurah Surapada tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ki Lurah, berkata Ki Gede kemudian. Ampun, Ki Gede, sahut Ki Lurah. Tidak ada gunanya kita sesali. Yang harus kita lakukan kemudian adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sudah beberapa kali Kangjeng Sultan bertanya kepadaku, meskipun tidak langsung, tetapi aku merasakan tajamnya sindirannya, kapan dapat mengembalikan Harya Wisaka ke dalam bilik tahanan lagi. Kami mengerti, Ki Gede. Kami berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan lebih keras lagi, agar kami dapat mengetahui tempat persembunyian Harya Wisaka dan Ki Tumenggung Sarpa Biwada serta orang-orang yang setia kepada mereka. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sama sekali tidak meragukan tugas-tugas kalian. Kami mohon ampun. Yang penting bagi kalian bukannya pengampunan atas kesalahan kalian. Tetapi bagaimana kalian dapat membetulkan kesalahan itu? Ki Lurah Surapada mengusap dadanya. Terdengar suaranya yang bergetar. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan, Ki Gede. Namun dalam pada itu, yang lebih terkejut lagi adalah Paksi. Ketika mereka mendengar laporan Ki Surapada, maka Paksi pun segera mohon diri untuk menengok ibunya. Raden Sutawijaya yang menyadari kegelisahan yang sangat di hati Paksi itu pun berkata, kita pergi bersama-sama, Paksi. Ki Gede Pemanahan tidak mencegah mereka. Dibiarkannya Raden Sutawijaya dan Paksi demikian tergesa-gesa meninggalkan rumah Ki Gede itu. Demikian Paksi sampai di rumah, maka ia pun segera menemui ibunya di ruang dalam. Ibunya hanya dapat menangis. Demikian pula adik perempuan Paksi. Aku akan mencarinya, Ibu, berkata Paksi kemudian. Tetapi ibunya menggeleng sambil berkata, tidak, Paksi. Jika kau mencoba mencarinya, maka aku akan kehilangan kedua-duanya. Adikmu bersama ayahnya yang berada di satu lingkungan yang sikapnya terhadap Pajang berbeda dengan sikapmu. Kau tahu bahwa ayahmu telah berusaha untuk benar-benar membunuhmu. Apakah Ki Tumenggung benar-benar ingin membunuh Paksi, atau sekedar menakut-nakuti, Bibi, bertanya Raden Sutawijaya. Nyi Tumenggung tidak menjawab. Tetapi air matanya menjadi semakin banyak mengalir. Raden Sutawijaya tidak mendesaknya. Tetapi Raden Sutawijaya itu pun menduga, bahwa persoalannya agaknya tidak hanya sekedar perbedaan sikap antara Paksi dan ayahnya terhadap Pajang. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Bersama Raden Sutawijaya ia duduk pula di ruang dalam menunggui ibunya untuk beberapa lama. Setelah tangis ibunya agak mereda, maka Paksi itu pun bertanya. Apakah ibu sudah mengambil sikap setelah adikku itu dibawa oleh ayah? Misalnya, apakah ibu akan tetap tinggal di rumah ini atau ibu ingin tinggal di tempat lain? Misalnya jika masih ada sanak saudara kita yang dapat ibu percaya untuk menjadi tempat tinggal ibu untuk sementara. Bukan apa-apa. Tetapi sekedar agar ibu tidak merasa terlalu sepi. Ibunya tidak segera menjawab. Mungkin Paman Wanakerti? Atau Paman Sindumurti, atau siapa? Sejak semula aku tidak begitu akrab dengan mereka, Paksi. Lagi pula pada masa yang kalut ini aku tidak mengetahui sikap mereka dengan pasti. Paksi mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun berkata.
Segala sesuatunya terserah kepada ibu. Ibunya tidak menjawab. Sementara itu Raden Sutawijaya pun berkata, mungkin Bibi memang kesepian di rumah ini. Tetapi jika Bibi kehendaki, Bibi tidak usah menjadi cemas, karena para prajurit atau petugas sandi akan mengawasi dan menjaga rumah ini. Terima kasih, Raden, jawab Nyi Tumenggung. Agaknya untuk sementara aku masih akan tetap tinggal di rumah ini. Di rumahku sendiri. Ki Tumenggung tidak akan dapat masuk lagi ke dalam rumah ini untuk mengambil anaknya yang bungsu, berkata Raden Sutawijaya kemudian. Nyi Tumenggung itu mengangguk-angguk. Aku akan sering pulang, Ibu, berkata Paksi kemudian. Jangan, Paksi. Kau tidak usah terlalu sering pulang. Jalan dari hutan Jabung sampai kemari tentu akan menjadi sangat berbahaya. Kita dapat membayangkan sekelompok orang yang dipimpin oleh Harya Wisaka atau oleh ayahmu akan mencegatmu di perjalanan. Aku sekarang tidak meragukan kemampuanmu yang tinggi. Tetapi aku memperhatikan keterbatasanmu. Betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi tentu ada batasnya. Kau tidak akan dapat melawan sekelompok orang yang juga mempunyai bekal ilmu yang tinggi. Karena itu, kau tidak usah terlalu sering pulang. Aku berterima kasih bahwa para prajurit dan petugas sandi akan mengawasi dan menjaga rumah ini. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah, Ibu. Aku akan selalu mengingat pesan Ibu. Ibunya memandang Paksi dengan mata yang basah. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Namun kata-kata yang sudah hampir diucapkannya itu ditelannya kembali. Yang kemudian terloncat dari bibirnya adalah, hati-hatilah, Paksi. Jiwamu benar-benar terancam. Paksi mengangguk. Katanya, ya, Ibu. Sementara itu Raden Sutawijaya pun berkata, aku akan minta kepada ayah, agar pengawasan terhadap rumah ini mendapat perhatian lebih banyak. Terima kasih, Raden, sahut Nyi Tumenggung. Demikianlah, beberapa saat kemudian, setelah Paksi sempat berbincang dan mencoba menenangkan hati adik perempuannya, maka ia pun minta diri. Aku dan Raden Sutawijaya masih akan menghadap Ki Gede Pemanahan lagi, Ibu, sebelum aku kembali ke hutan Jabung. Tetapi aku dan Raden Sutawijaya nanti tidak singgah lagi kemari. Kami akan langsung kembali ke hutan Jabung. Nyi Tumenggung mengangguk. Katanya, selamat jalan, Raden. Terima kasih atas perhatian Raden. Keduanya kemudian meninggalkan Nyi Tumenggung dan anak perempuannya dalam keadaan yang sangat muram. Tetapi Paksi mempercayakan keselamatan ibunya kepada para petugas yang mengamati rumah itu. Tetapi Paksi pun tahu bahwa para prajurit itu bukan hanya sekedar menjaga keselamatan ibu dan adik perempuannya. Tetapi lebih dari itu, mereka mengawasi apakah ayahnya pulang lagi atau tidak. Kenapa ayah terlibat dalam pemberontakan ini, bertanya Paksi di dalam hatinya. Tetapi pertanyaan yang lebih pribadinya muncul pula di dalam hatinya. Kenapa ayah sampai hati untuk benar-benar membunuhku? Bahkan ayah telah berusaha menyingkirkan aku sejak persoalan Harya Wisaka belum muncul ke permukaan. Di perjalanan kembali ke rumah Ki Gede Pemanahan, Paksi tidak banyak berbicara. Bahkan anak muda itu cenderung diam sambil menunduk, seakan-akan menghitung jumlah batu yang akan dilewatinya. Raden Sutawijaya tidak mengganggunya. Ia tahu, pikiran anak itu sedang kalut. Seperti yang dijanjikan, maka Raden Sutawijaya pun minta kepada ayahnya agar memerintahkan pengawasan rumah Nyi Tumenggung itu lebih mendapat perhatian. Jangan terjadi lagi, Ki Tumenggung dengan leluasa kembali pulang dan bahkan membawa anaknya. Aku sudah memerintahkannya, berkata Ki Gede Pemanahan. Paksi sudah menawarkan kepada ibunya, apakah ibunya itu berniat untuk tinggal pada sanak saudaranya agar tidak kesepian. Tetapi Nyi Tumenggung itu menolak, ayah. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, maaf, Paksi. Bukan maksudku untuk mengumpankan ibumu. Tetapi bahwa ibumu tetap ingin tinggal di rumah itu, ada pula baiknya. Maksud ayah untuk memancing Ki Tumenggung? Ya. Semacam itulah. Bagaimanapun juga Ki Tumenggung sudah terlibat dalam pemberontakan ini. Jika kita dapat menangkap Ki Tumenggung, maka jalan kita menuju ke Harya Wisaka menjadi lebih dekat. Paksi menarik nafas panjang. Ia pun kemudian bergumam perlahan. Aku mengerti, Ki Gede. Syukurlah.
Kau pun tentu mengerti, apa yang akan terjadi terhadap ayahmu jika ayahmu itu tertangkap. Paksi mengangguk sambil menjawab. Mengerti, Ki Gede. Semuanya itu terpaksa dilakukan karena sikap ayahmu itu sendiri, Paksi. Ya, Gede. Baiklah. Kau sendiri tidak perlu cemas, bahwa kau akan ikut dianggap bersalah. Kau sudah menunjukkan sikapmu. Karena itu, kau bukan lagi bagian dari ayahmu. Terima kasih, Ki Gede. Ketika kemudian Raden Sutawijaya minta diri untuk kembali ke hutan Jabung, maka Ki Gede pun berpesan seperti pesan Nyitu Menggung Sarpabiwada kepada Paksi. Berhati-hatilah. Harya Wisaka dan Kitu Menggung Sarpabiwada tidak berdiri sendiri. Maksudku, mereka mempunyai kekuatan yang cukup. Mungkin sekelompok di antara mereka berkeliaran di sepanjang jalan ke hutan Jabung. Atau bahkan mereka sengaja mengawasi jalan yang sering dilalui oleh anak-anak muda yang berada di hutan Jabung. Baik, Ayah. Kami akan berhati-hati. Aku akan selalu menghubungi kalian untuk memberitahukan perkembangan keadaan yang terakhir. Mudah-mudahan aku segera dapat menyelesaikan tugasku, menangkap kembali Harya Wisaka. Tetapi aku pun menyadari bahwa Harya Wisaka itu sangat licik dan licin. Terima kasih, Ayah. Berita tentang perkembangan terakhir memang sangat kami perlukan. Demikianlah, sejenak kemudian maka Raden Sutawijaya dan Paksi pun telah berpacu menempuh jalan kembali ke hutan Jabung. Sementara itu, para petugas sandi pun bekerja semakin keras untuk mengetahui persembunyian Harya Wisaka. Sedangkan pengawasan atas rumah Kitu Menggung Sarpabiwada pun menjadi semakin cermat. Tetapi Kitu Menggung Sarpabiwada juga tidak terlalu bodoh untuk pulang kembali ke rumahnya dalam waktu dekat, karena ia pun tentu tahu bahwa para prajurit atau petugas sandi tentu meningkatkan pengawasan atas rumahnya. Sementara itu, pembangunan di hutan Jabung pun berjalan terus. Beberapa buah di antara bangunan yang direncanakan, kerangkanya sudah nampak berdiri. Sementara itu, pembangunan dinding yang mengelilingi padepokan itu pun sedang dibangun. Setiap hari pedati hilir mudik membawa bermacam-macam bahan bangunan. Kecuali bahan bangunan, ada juga pedati yang membawa persediaan bahan makan bagi para pekerja dan bakal penghuni padepokan yang sedang dibangun itu. Pembangunan padepokan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh gejolak karena pemberontakan yang dilakukan oleh Harya Wisaka. Kesibukan para prajurit dan petugas sandi terutama terjadi di dalam kota, karena para pemimpin prajurit Pajang memperhitungkan bahwa Harya Wisaka masih berada di dalam kota. Namun ternyata kemudian, bahwa para petugas sandi Pajang telah menangkap desas-desus bahwa Harya Wisaka telah berhasil lolos meninggalkan kota Pajang dan bahkan mulai melakukan kegiatan di beberapa tempat yang agak jauh dari kota. Benturan-benturan kekerasan telah terjadi antara pasukan yang sempat dihimpun oleh Harya Wisaka dengan kelompok-kelompok dan perguruan-perguruan yang masih saja bermimpi untuk menguasai cincin kerajaan yang dibawa oleh Pangeran Benawa. Kekuatan yang dibangun oleh Harya Wisaka itu telah mampu mengguncang wilayah yang luas. Harya Wisaka sendiri memimpin pasukannya yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berkata seorang petugas sandi. Apakah para petugas sandi mendapat bukti gerakan Harya Wisaka itu? Bertanya Ki Lurah Surapada. Belum, Ki Lurah. Tetapi berita itu telah banyak didengar di luar kota. Di mana Harya Wisaka itu bergerak? Harya Wisaka bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang tanpa meninggalkan bekas. Tetapi kebanyakan tempat-tempat yang menjadi medan geraknya mengalami kerusakan. Sementara itu, sebagaimana didengar oleh para petugas sandi, para pengikutnya semakin lama semakin banyak. Bukan semakin lama semakin banyak. Tetapi pengikutnya yang semula memencar itu sempat dihimpunnya kembali. Antara lain adalah prajurit-prajurit Pajang sendiri. Ya. Karena itu kita harus berhati-hati. Di lingkungan kita sendiri agaknya ada orang-orang yang berpihak kepada Harya Wisaka. Mungkin karena janji-janji. Mungkin karena dendam, bahwa di dalam perang yang pernah terjadi, orang tuanya atau saudaranya atau siapapun orang yang dikasihinya terbunuh oleh prajurit Pajang karena mereka berdiri berseberangan. Misalnya, mereka yang berpihak kepada Jipang. Iya, Ki Lurah. Satu pukulan lagi bagiku. Rasa-rasanya leherku memang semakin dekat dengan tiang gantungan. Ki Lurah.
Pada saat Ki Tumenggung Sarpa Biwada sempat pulang untuk mengambil anaknya, aku sudah mengira bahwa aku akan menerima hukuman yang berat. Tetapi waktu itu Ki Gede mengampuniku. Sekarang, Harya Wisaka yang menurut perintah Ki Gede harus tetap dikurung di dalam kota, berhasil menyusup keluar dan bahkan telah membangun kekuatan. Nah, aku tidak akan berani bermimpi untuk bebas dari hukuman. Tetapi tugas Ki Lurah memang sangat berat. Bukankah memang sangat sulit untuk mengurung seseorang di dalam kota, sementara ada 1000 jalan yang dapat dilaluinya untuk menembus keluar? Mungkin jalan-jalan sudah diawasi. Tetapi seseorang, apalagi Harya Wisaka, akan dengan mudah mencari jalan di sela-sela pengawasan itu, karena tidak mungkin para petugas sandi yang jumlahnya terbatas dapat mengawasi setiap jengkal tanah di seputar kita ini. Dinding kota bukan hambatan yang sulit untuk dilangkahi. Sungai dan parit-parit yang melintasi kota adalah jalan-jalan yang baik untuk disusupi. Tugas kita adalah memagari kemungkinan itu. Kecuali jika semua prajurit Pajang dikerahkan untuk mengepung kota dengan saling bergandengan tangan seperti anak bermain jamuran. Satu pembelaan yang baik. Tetapi apakah pembelaan seperti itu dapat kita ketengahkan? Apakah aku dapat mengampunimu seandainya kau membela diri dengan cerita panjang seperti itu? Tidak. Aku tidak peduli semuanya itu. Dan Ki Gede pun dapat berkata bahwa semua igawan itu tidak berarti apa-apa. Yang dikehendaki oleh Ki Gede adalah, Harya Wisaka tidak menyusup keluar dan segera tertangkap. Petugas sandi itu menundukkan kepalanya. Sudahlah. Aku tidak dapat menghukum seseorang karena kesalahan yang masih saja terulang-ulang. Jika besok aku harus menjalani hukuman, salamku buat saudara-saudara kita. Kalian harus melakukan tugas kalian semakin baik. Ki Lurah. Bukan Ki Lurah yang dihukum. Tetapi kami. Akulah yang harus bertanggung jawab kepada Ki Gede. Tetapi kami yang tidak dapat menjalankan tugas kami sebagaimana yang Ki Lurah perintahkan. Lupakan. Aku akan bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Petugas sandi itu terdiam. Tetapi terasa getar jantungnya menjadi semakin cepat. Bahkan petugas sandi itu merasa betapa mereka menjadi demikian dungunya berhadapan dengan Harya Wisaka. Bahkan Ki Tumenggung Sarpa Biwada pun dapat mempermalukan mereka. Tetapi para petugas yang menjaga ruang tahanan Harya Wisaka pun dapat menjadi lengah, sehingga Harya Wisaka sempat melarikan dirinya, berkata prajurit itu di dalam hatinya. Kembalilah kepada tugasmu, berkata Ki Lurah Surapada. Aku akan menghadap Ki Gede. Ketika Ki Gede mendengar laporan Ki Lurah Surapada, maka wajahnya nampak menegang. Namun ternyata jantung Ki Gede tidak cepat membara. Sebagai seorang yang telah kenyang makan pahit manisnya kehidupan, maka laporan itu diterimanya dengan hati-hati. Meskipun seketika itu terasa darahnya tersirap, namun kemudian Ki Gede itu pun menarik nafas dalam-dalam. Diendapkannya gejolak perasaannya di dasar jantungnya. Ki Lurah, berkata Ki Gede. Laporan itu baru berdasarkan kata orang. Para petugas sandi tidak selayaknya memberikan laporan sekedar kata orang. Mereka harus mendapatkan keterangan lebih terperinci dan disertai dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan. Ya, Ki Gede. Jika hal ini aku sampaikan kepada Ki Gede, maksudku agar Ki Gede mendengar desas-desus ini sebelum para petugas sandi dapat memberikan laporan yang lebih meyakinkan. Baiklah, Ki Lurah. Aku minta kau segera memerintahkan kepada petugas-petugasmu yang dapat kau percaya untuk menelusuri kebenaran berita ini. Ya, Ki Gede. Besok aku akan memerintahkan beberapa orang petugas sandi untuk mencari kebenaran berita ini. Tetapi petugasmu di dalam kota jangan lengah. Ki Lurah harus bekerja sama dengan kesatuan-kesatuan lain sehingga tugas ini tidak dilakukan oleh para petugas yang tidak saling berhubungan, sehingga memungkinkan terjadi salah paham. Ya, Ki Gede. Aku juga sudah memerintahkan kepada para senapati untuk menempatkan dirinya dalam gejolak yang terjadi. Setiap saat mereka dapat bergerak jika diperlukan. Ya, Ki Gede. Tetapi di samping para petugas sandi yang harus berhubungan dengan kesatuan-kesatuan yang ada, aku juga memerintahkan beberapa orang yang khusus, yang tidak dikenal oleh siapapun juga, kecuali aku sendiri. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya. Aku mengerti. Terima kasih atas kesempatan yang Ki Gede berikan untuk memperjelas persoalan ini. Aku ingin segera mendapatkan laporan. Nanti aku harus menghadap Kanjeng Sultan.
Kanjeng Sultan harus mendengar dari mulutku lebih dahulu daripada mendengar dari mulut orang lain, meskipun seandainya hanya sekedar desas-desus. Baik, Ki Gede. Aku akan melaksanakannya sejauh dapat aku lakukan. Jika berita itu benar, Ki Lurah, maka untuk kesekian kalinya aku gagal menjalankan perintah Kanjeng Sultan. Mungkin itu pertanda bahwa aku sudah menjadi semakin tua. Penalaranku sudah menjadi semakin kabur, sehingga aku tidak lagi mampu mengemban tugas-tugas yang sekarang terasa sangat berat. Ampun, Ki Gede. Bukan Ki Gede yang tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas Ki Gede. Tetapi kamilah yang sudah menjadi sangat rapuh. Seperti yang pernah Ki Gede katakan, bahwa kami tidak lagi mampu mempertahankan citra prajurit Pajang. Sudahlah. Pergilah. Atur semua tugasmu. Baik, Ki Gede. Sepeninggal Ki Lurah Surapada, maka Ki Gede pun telah menghadap Kanjeng Sultan Pajang, untuk memberikan laporan tentang desas-desus, bahwa Harya Wisaka sudah berada di luar kota. Kakang, terasa ketegangan mencengkam jantung Kanjeng Sultan. Apa sebenarnya yang Kakang kehendaki? Apakah Kakang sengaja tidak menjalankan perintahku karena Kakang merasa hak Kakang belum Kakang terima? Kakang, jika aku belum menyerahkan tanah Mentaok itu tentu ada sebabnya. Jika Kakang menerima tanah Mentaok, maka akhirnya tanah itu juga akan jatuh ke tangan Sutawijaya. Sedangkan Sutawijaya sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Kenapa Kakang menjadi tergesa-gesa? Apakah Kakang tidak percaya kepadaku? Atau karena Kakang merasa iri? Bahwa tanah Pati sudah aku serahkan kepada Kakang Penjawi? Tidak, Kanjeng Sultan. Kegagalan-kegagalanku tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah Mentaok. Hamba sama sekali tidak ingin segera menerima tanah Mentaok yang berwujud hutan yang lebat. Tetapi kegagalan-kegagalanku itu terjadi karena hamba memang sudah tua. Hamba sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa bagi Pajang. Karena itu, terserah kepada Sinuhun. Hukuman apa yang akan Sinuhun jatuhkan kepada hamba? Tidak, berkata Kanjeng Sultan Pajang. Dalam keadaan seperti ini aku tidak akan memecah belah kekuatan Pajang. Aku tahu bahwa pengaruh Kakang berakar jauh mencengkam sampai ke pusat bumi Pajang, sehingga jika aku mencoba mencabutnya, maka akar yang berpegang erat itu akan membongkar seluruh bangunan negeri ini. Bukan bangunan dalam wujud kewadagan. Tetapi Pajang akan menjadi rapuh dan hancur di bagian dalam tubuhnya. Hamba sama sekali sudah tidak berarti lagi, Sinuhun. Dengar, Kakang Pemanahan. Aku perintahkan Kakang memburu Harya Wisaka sampai kemanapun. Ki Gede menarik nafas panjang. Katanya, hamba akan menjalankan perintah Sinuhun. Hamba tidak akan ingkar akan beban tugas ini. Hamba mohon restu. Kakang dapat mempergunakan kekuatan prajurit seberapa Kakang perlukan. Terima kasih, Kanjeng Sultan. Tetapi di samping prajurit, hamba masih memohon Sinuhun untuk dapat bekerja sama sesuai dengan cara yang akan hamba kemukakan kemudian. Kalau cara yang Kakang kemukakan itu masuk akal, maka aku tidak akan berkeberatan. Terima kasih. Semoga usaha kita akan segera berhasil. Ki Gede pun kemudian segera mohon diri. Sebelum ia meninggalkan Kanjeng Sultan, Ki Gede masih berkata, dalam waktu dekat, hamba akan menghadap lagi untuk menyampaikan rencana itu. Dalam pada itu, di keesokan harinya, Ki Lurah Surapada telah memerintahkan petugas-petugas terbaiknya untuk mengetahui kebenaran desas-desus bahwa Harya Wisaka telah berhasil menyusup keluar dan memimpin sendiri pasukannya yang membuat kekacauan di mana-mana. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Harya Wisaka itu datang dan pergi seperti pasukan hantu maut yang garang dan bengis. Sambil menanti berita dari para petugas sandi, maka Ki Gede telah menyiapkan pasukannya pula. Ki Gede tidak mempergunakan pasukan-pasukan yang telah ada. Tetapi Ki Gede telah membentuk pasukan yang baru, yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan. Aku sendiri akan memimpin pasukan itu untuk memburu Harya Wisaka, berkata Ki Gede. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan telah mengadakan latihan-latihan khusus bagi pasukannya yang jumlahnya tidak lebih dari 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25 orang. Tetapi kemampuan 3 kelompok prajurit itu benar-benar meyakinkan. Prajurit-prajurit itu disiapkan untuk menghadapi pasukan Harya Wisaka yang garang, yang bagaikan pasukan hantu yang haus darah. Pasukan ini harus lebih baik dari pasukan yang terdiri dari hantu-hantu. Kalian harus dapat hadir dan menghilang dalam waktu yang cepat.
Kalian harus dapat menyerang tanpa diketahui dari mana datangnya. Tetapi jika lawan yang kalian hadapi terlalu kuat, maka kalian harus dapat menghilang tanpa diketahui kemana perginya. Pada dasarnya, para prajurit yang disusun dalam pasukan khusus itu memang prajurit pilihan, sehingga dalam waktu dekat, Ki Gede dapat menempanya menjadi prajurit-prajurit Lin Nui. Ki Gede sendiri turun untuk memberikan latihan-latihan kepada mereka. Memanjat tebing, meluncur dan berayun dengan tali, meloncati dinding-dinding yang tinggi, memanjat pepohonan, menyamarkan diri pada alam di sekitarnya, melekat pada dahan pepohonan, berdiri di celah-celah tebing berbatu padas, berendam dalam lumpur dan bahkan berdiri di tempat terbuka dengan dedaunan yang dilekatkan pada tubuh mereka. Para prajurit itu juga dilatih mempergunakan pelepah kelapa untuk melintasi jarak yang agak jauh. Bagaimana mereka naik dan membuat keseimbangan yang mapan, serta bagaimana mereka harus mengemudikan pelepah kelapa itu. Dalam waktu dekat, pasukan kecil itu benar-benar menjadi pasukan yang pilih tanding. Mereka mampu mempergunakan segala macam benda sebagai senjata. Sepotong kayu, batu, pasir dan bahkan lidi yang sangat berbahaya jika menusuk mata. Para senapati dan panglima perang di Pajang yang sempat menyaksikan latihan-latihan mereka menjadi berdebar-debar. Ternyata dalam usianya yang semakin tua, Ki Gede masih saja prajurit yang jarang dicari duanya. Rambutnya yang sudah beruban itu kadang-kadang terjurai saja jika ikat kepalanya sengaja dilepasnya karena ikat kepalanya dapat menjadi senjata dan perisai yang sangat baik. Ki Gede benar-benar seorang yang tidak ada duanya di Pajang, desis seorang senapati yang masih terhitung muda. Kemarahannya kepada Haryawisaka, serta perasaan kecewanya terhadap para prajurit dan petugas sandi sehingga Haryawisaka berhasil menyusup keluar kota, membuat jantung Ki Gede bagaikan terbakar. Tetapi sebenarnya ilmu Ki Gede jauh lebih dalam dari yang ditampakkannya dalam latihan-latihan yang berat itu. Jika kita sudah mengagumi latihan-latihan para prajurit yang dipimpinnya sendiri itu, maka apa yang dapat kita katakan tentang Ki Gede sendiri? Ki Gede memiliki ilmu kebal. Tameng wajah seperti Kangjeng Sultan Trenggana di Demak. Ki Gede juga memiliki ilmu Bajra Geni, Gundala Sasra dan bahkan yang banyak disebut-sebut orang, tetapi aku belum pernah menyaksikannya sendiri. Ki Gede mempunyai aji panglimunan. Ya, hanya Kangjeng Sultan Hadiwijaya sajalah yang dapat mengimbangi ilmunya. Masih ada orang yang disegani oleh Ki Gede Pemanahan? Ki Penjawi? Bukan. Siapa? Ki Jurumartani. Kawannya itu mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Ki Jurumartani. Tetapi Ki Juru lebih banyak berada di padepokannya. Ia tidak mengabdikan diri langsung kepada Kanjeng Sultan di Pajang. Yang akan memiliki kemampuan seperti Ki Gede adalah putranya, Raden Sutawijaya. Pada usianya yang masih terhitung muda, ia sudah menunjukkan kelebihannya. Seperti Pangeran Benawa yang memiliki kelebihan sebagaimana ayahandanya. Para senapati itu pun mengangguk-angguk. Mereka sangat mengagumi apa yang dapat dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan. Mereka pun ternyata juga mengagumi Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Kanjeng Sultan Hadiwijaya mengurungkan niatnya untuk memanggil dan bertanya kepada Ki Gede Pemanahan, kenapa ia masih belum mulai memasuki padang perburuan ketika ia mendapat laporan bahwa Ki Gede Pemanahan sendiri telah turun ke lapangan untuk memberikan latihan-latihan kepada para prajurit yang akan menjalankan tugas khusus. Namun akhirnya yang ditunggu oleh Ki Gede Pemanahan itu pun datang. Dua orang petugas sandi melaporkan bahwa pasukan yang membangkitkan keresahan di luar kota Pajang adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh Haryawisaka. Apakah para petugas sandi itu berhasil melihat sendiri Haryawisaka? Belum, Ki Gede, berkata Ki Lurah Surapada. Tetapi setiap kali para petugas sandi itu mendengar namanya disebut-sebut. Beberapa orang yang rumahnya pernah disinggahi pasukan itu mengatakan bahwa ada di antara mereka yang bernama Haryawisaka. Orang yang justru sangat dihormati. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, aku harus memburunya. Aku sendiri. Ki Gede, berkata Ki Lurah Surapada. Sebaiknya Ki Gede memerintahkan para prajurit yang sudah di tempat itu untuk mencari Haryawisaka. Mereka akan berhasil tanpa Ki Gede harus turun sendiri ke gelanggang. Tidak. Aku harus pergi. Perintahkan kepadaku untuk ikut bersama Ki Gede. Kau harus tetap berada di kota, Ki Lurah. Kau amati dengan sungguh-sungguh rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada.
rumah Kirangga Wirataruna dan rumah Kirangga Yudaprana. Jika Ki Lurah dapat menangkap salah seorang dari mereka, maka akan terbuka jalan menuju ke Haryawisaka. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Itu perintahku, Ki Lurah. Ki Lurah tidak dapat mengelak lagi. Karena itu sambil membungkuk hormat, Ki Lurah itu pun berkata, "Aku akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, Ki Gede. Aku mohon ampun atas kegagalanku menjalankan tugasku, sehingga Ki Gede harus pergi sendiri ke medan perburuan untuk menangkap Haryawisaka." Namun ternyata Ki Gede tidak hanya pergi bersama para prajurit. Tetapi Ki Gede berniat untuk membawa orang-orang Pajang yang terbaik. Karena itulah, maka Ki Gede telah menghadap Kanjeng Sultan. Diutarakannya rencananya kepada Kanjeng Sultan dan mohon agar Kanjeng Sultan dapat mengerti dan merestui rencananya. Hamba akan membawa orang-orang terbaik di Pajang. Siapa yang akan Kakang bawa? Jika Kanjeng Sultan berkenan, hamba akan membawa murid-murid Ki Panengah dan Ki Waskita yang terbaik. Kanjeng Sultan mengerutkan dahinya. Sementara itu Ki Gede berkata selanjutnya, "Hamba akan membawa Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi untuk memimpin 3 kelompok prajurit yang sudah mendapat latihan-latihan khusus." "Ya. Aku dengar Kakang sendiri turun untuk memberikan latihan-latihan kepada mereka dibantu oleh para senapati terbaik." "Hamba, Kanjeng Sultan. Tetapi senapati-senapati terbaik itu belum memuaskan hatiku. Karena itu, aku berpaling kepada ketiga orang murid Ki Panengah dan Ki Waskita, meskipun senapati-senapati pilihan itu akan berada di dalam kelompok-kelompok itu pula." Kanjeng Sultan mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Bawa mereka bersama Kakang." "Terima kasih. Hamba sekaligus mohon diri. Hamba akan berangkat dengan pasukan hamba besok malam. Tetapi hamba akan singgah di hutan Jabung. Mungkin hamba akan berada di hutan Jabung 5 atau 6 hari." "Begitu lama?" Sementara itu Haryawisaka sudah berada di tempat yang sangat jauh. Mungkin di sebelah utara Gunung Kendeng atau di sebelah barat Gunung Merapi dan Merbabu. Hamba akan memburunya kemana ia akan pergi. Tetapi Haryawisaka tidak akan berada terlalu jauh dari Pajang, karena Haryawisaka masih ingin memuaskan hatinya. Membunuh hamba. Kanjeng Sultan menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Gede pun berkata, "Para pemimpin kelompok prajurit itu harus saling mengenal dengan pasukannya. Karena itu, maka para prajurit itu masih perlu menunjukkan kemampuannya kepada mereka yang akan memimpin kelompok mereka. Selebihnya para prajurit itu pun harus yakin akan kelebihan para pemimpinnya." "Aku mengerti, Kakang." Sejenak kemudian, maka Ki Gede pun segera mohon diri. "Besok malam hamba akan berangkat. Aku akan berdoa bagi pasukan yang akan pergi itu, Kakang." "Terima kasih, Kanjeng Sultan." Demikianlah, maka Ki Gede Pemanahan pun meninggalkan Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang termangu-mangu. Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu tidak dapat mencegah anak laki-lakinya untuk pergi melakukan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Jika ia melarang anaknya pergi, maka Ki Gede akan menjadi kecewa. Pangeran Benawa sendiri tentu akan menyesalinya. Karena itu, maka ia harus merelakan anaknya ikut dalam tugas yang berat itu. Tetapi Kanjeng Sultan percaya akan kelebihan Pangeran Benawa. Apalagi ia akan berada di antara sekelompok prajurit yang pilih tanding. Meskipun jumlahnya kecil, tetapi bobot kemampuannya sangat membanggakannya. Dalam pada itu, Ki Gede pun segera mengadakan persiapan-persiapan seperlunya. Prajurit yang akan dibawanya pun telah dipersiapkan pula. Hanya 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25 orang. Ditambah dengan seorang pemimpin kelompok yang akan diambilnya di hutan Jabung. Sementara pasukan itu bersiap, maka Ki Gede telah memerintahkan 2 orang prajurit untuk pergi ke hutan Jabung, memberitahukan bahwa Ki Gede dan pasukannya akan datang sebelum pasukan itu berangkat memburu Haryawisaka. Ki Panengah, Ki Waskita dan para cantrik dari padepokan itu pun telah mempersiapkan sebuah penyambutan. Mereka telah menyediakan tempat untuk bermalam seadanya. Berita tentang keberangkatan Ki Gede Pemanahan pun segera tersebar. Setiap prajurit Pajang mendengar berita itu. Bahkan semua orang yang menaruh perhatian terhadap hilangnya Haryawisaka dari bilik tahanan di istana, menanggapi berita keberangkatan Ki Gede itu dengan dada yang berdebar-debar.
Pada saat yang ditentukan, maka 3 kelompok prajurit Pajang telah meninggalkan pintu gerbang kota dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan. Beberapa orang memerlukan keluar dari rumah mereka dan berdiri di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan kepada pasukan kecil yang akan melakukan perburuan di padang yang sangat luas. Meskipun disediakan seekor kuda yang tegar bagi Ki Gede Pemanahan, tetapi Ki Gede tidak mempergunakannya. Ki Gede lebih senang berjalan kaki sebagaimana para prajurit. Seorang prajuritnya diperintahkannya untuk menuntun kudanya itu. Perjalanan ke hutan Jabung bukan perjalanan yang panjang. Setelah berjalan beberapa lama, maka iring-iringan pasukan itu pun telah mendekati padepokan yang berada di pinggir hutan Jabung. Ki Panengah, Ki Waskita dan para cantrik pun telah siap menyambut kedatangan pasukan itu. Ki Kriyadama pun telah memerintahkan para prajurit yang ikut membangun padepokan itu untuk berhenti bekerja ikut menyambut kedatangan pasukan yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan itu. Sejenak kemudian, maka pasukan kecil itu telah memasuki regol halaman barak padepokan yang sedang dibangun itu, diterima langsung oleh Ki Panengah dan Ki Waskita. Setelah upacara penyambutan selesai, maka para prajurit itu pun telah dipersilahkan untuk mengenali barak yang diperuntukkan bagi mereka. Hanya inilah yang dapat kami sediakan, berkata Ki Panengah. Ini sudah lebih dari cukup, sahut Ki Gede Pemanahan. Sementara para cantrik melayani para prajurit itu, maka Ki Gede Pemanahan pun telah mengadakan pembicaraan dengan Ki Panengah dan Ki Waskita. Aku akan meminjam cantrik, Ki Panengah, berkata Ki Gede Pemanahan. Untuk apa? Bertanya Ki Panengah. Ki Gede pun kemudian membeberkan rencananya untuk memburu Harya Wisaka yang berkeliaran di luar kota Pajang. Harya Wisaka itu seakan-akan sengaja mengejek para prajurit Pajang, bahwa mereka tidak dapat mencegahnya membuat rakyat Pajang menjadi resah dan ketakutan. Atas persetujuan Kanjeng Sultan, aku meminjam Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi. Ki Panengah dan Ki Waskita hanya dapat mengangguk-angguk. Jika Kanjeng Sultan sudah mengizinkan, maka mereka tidak akan dapat mencegahnya. Baiklah, aku panggil mereka, berkata Ki Panengah. Sejenak kemudian, maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi pun telah menghadap Ki Gede Pemanahan. Dengan singkat Ki Gede menyampaikan maksudnya untuk membawa ketiga orang cantrik itu menyertai perjalanan perburuannya. Tentu aku bersedia, Paman. Pangeran Benawalah yang menjawab pertama-tama. Terima kasih, Pangeran. Aku harap Sutawijaya dan Paksi juga tidak berkeberatan. Tentu, Ki Gede, sahut Paksi. Aku bersiap untuk menjalankan perintah ini. Masihkah ayah akan bertanya kepadaku, berkata Raden Sutawijaya. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.